kemudian ini multipath. Ini single, ini narrowband, kemudian ini broadband. Ada mahasiswa S2 yang dia meneliti broadband communication, tapi channelnya itu seperti ini. Terus saya bilang ini adalah kekeliruan luar biasa. Maka kalau Bapak dan Ibu sebagai dosen jangan begitu ya. Kalau narrowband pasti harus single, kalau broadband pasti harus multipath. Sekarang saya tanya, mana yang lebih menguntungkan, single atau multipath? Menguntungkan artinya apa, Pak? Yang menguntungkan kapasitasnya lebih besar, lebih bisa transmit lebih banyak, kemudian lebih bisa bit errornya lebih bagus. Mana kira-kira bit errornya lebih bagus? Yang single path ngacu? Yang multipath ngacu? Oh, single path 1. Yang multipath 1, 2, 3. Kalau yang nggak jawab? Iya. Jadi saya mau sampaikan ya, bahwa yang bagus adalah yang ini. Yang kapasitasnya lebih besar itu adalah yang ini. Yang bit errornya lebih bagus adalah yang ini. Dan disinilah ya terjadi yang namanya diversity. Kalau di sini nggak ada diversity, jadi sekali error maka nggak ada jalan lain untuk memperbaiki. Kalau di sini satu link error bisa pakai ini, satu link error kayak ini. Ini baru error semua jika semuanya error. Jadi broadband itu otomatis akan bagus ya, akan kecepatan tinggi. Tetapi broadband itu terjadi interferensi. Kalau ini kan ringan, apa yang dikirim adalah apa yang diterima. Ya, jadi ini kalau orang bilang ada uang ada barang, itu single path. Kalau ini apa yang dikirim sama sekali berbeda dengan apa yang diterima. Nah, tugas ilmuwan adalah mengembalikan ke apa yang dikirim. Ya. Jadi kalau single path itu seperti ini ya, jadi contohnya. Tapi kalau multi path itu menjadi tablet matrix namanya. Dan dengan cyclic prefix ya, akhirnya yang bawah ini bisa dipotong taruh di atas. Nah, matriks seperti ini yang luar biasa. Matriks ini yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Next. Oh ya, ini proses terjadinya matriks tadi ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan ini misalkan dalam mobil ini ya, ada yang sinyal diterima langsung, ada yang dipantulkan, dan ada yang terlambat ya. Maka sinyal yang terlambat itu sebenarnya mengganggu ya. Kan harusnya yang diinginkan kuning, tapi ada birunya ya. Dan yang diinginkan kan kuning kan sebenarnya sampai sini, tapi diambil sampai sini kan ini mubadir sebenarnya. Maka yang dilakukan di OFDM adalah mengcopy yang belakang taruh di depan. Sehingga apa? Sehingga kalau Bapak dan Ibu ambil ya, itu tinggal ambil yang tengahnya, yang pinggir-pinggir dibuang. Itulah yang disebut cyclic prefix removal. Nah, dengan seperti ini ya, efeknya dalam matriks adalah yang tadi di copy tadi. Coba ke depan lagi. Ini ya. Jadi ini itu efek dari mengcopy yang belakang ke depan. Next. Nah, kalau Bapak dan Ibu tambahkan di depannya itu Fourier transform. Fourier transform, kemudian matriks. Matriks ini kan channel kan. Fourier transformnya di transmitter, inverse Fourier transform transmitter, kemudian Fourier transform di receiver. Di tengah-tengahnya ada matriks. Channel antara transmitter dan receiver kan matriks ini. Maka yang Bapak Ibu dapatkan adalah matriks diagonal. Perkalian matriks diagonal dengan vektor adalah perkalian satu-satu. Satu kali ini. Jadi very simple. Jadi hardware itu sangat sederhana. Kalau Bapak dan Ibu makai depannya dikasih Fourier transform. Nah, efeknya kalau Bapak dan Ibu nggak pakai Fourier transform, nggak pakai cyclic prefix, dikasih Fourier transform, rusak. Jadi di sini tidak bersih. Inilah yang disebut dengan interferensi. Jadi ini filosofi rahasia dari UFDM yang harus kita ketahui. Next. Nah, yang saya usulkan itu adalah menghapus cyclic prefix. Cyclic prefix kalau dihapus gimana? Kalau dihapus adalah terjadi kotoran tadi ya. Coba balik ke depan. Jadi kalau nggak Bapak dan Ibu nggak pakai cyclic prefix, maka di sini kan kosong. Ya.
di sini kosong, sehingga hasil dari perkalian matriks ini ya, di sini itu ada interferensi. Dan kalau ini tidak bersih, maka ini menjadikan data error. Nah, yang saya lakukan ya, next ya, seperti Dragon Ball ini ya, jadi mengumpulkan energi dari alam ya, kemudian dipakai, dikumpulkan, digunakan untuk meng-cancel interferensi. Next ya. Jadi ini kan blok yang warna kuning kan yang kita inginkan. Tetapi kalau saya ambil dari sini dan saya berakhir di sini, itu ada yang hijau, ada yang biru ya. Biru harus kita buang, yang hijau harus kita buang. Dan saya mengandalkan dari blok sebelumnya untuk membuangnya, ngumpulin energi dari sini untuk meng-cancel yang ini, sehingga clear, saya terima yang kuning saja. Jadi ide dari Genki Dhamma itu sebenarnya adalah untuk meng-cancel interferensi dari sekitarnya. Next. Nah, kaitannya dengan 5G ya, kaitannya dengan 5G ya, misalkan Bapak Ibu di sini ya, maka sinyal yang langsung diterima, misalkan merah, kuning, ungu, hijau, akan diterima langsung. Kemudian yang terlambat, ya, misalkan ini dibelokkan, terlambat 1 bit misalnya, yang terpantulkan terlambat 3 bit, maka Bapak yang Ibu terima adalah seperti ini. Yang dikirimkan merah, kuning, ungu, hijau, yang diterima warna-warni. Dan ini harus kita kembalikan ke sinyal aslinya. Jadi problem dari telekomunikasi itu ini, mengembalikan ini ke asli. Problemnya adalah kalau Bapak dan Ibu di 1G, keterlambatan ini sangat kecil dibandingkan dengan panjang bit. Akhirnya apa? Bisa di-ignore, abaikan saja. Tapi kalau Bapak dan Ibu mulai pakai 2G, mulai pendek. Jadi delaynya mulai hampir sama dengan panjang bit, mulai terasa. Kalau 3G ya, melebihi dari panjang bit. Terus kalau 4G ya next, melebihi lagi. Kemudian kalau 5G itu melebihi lagi. Jadi apa? Delta ini ya, delta T itu sangat lebih kecil lagi ya, karena kecepatan itu ada di denominator. Apa bahasa Indonesianya denominator? Penyebut ya. Karena kecepatan ada di penyebut. Maka mau nggak mau ya, ini akan menjadi sangat kecil. Mirip dengan satu hari ya, misalkan satu hari ada, misalkan di sekarang ya, satu SKS kan 50 menit ya. Kemudian mahasiswa terlambat 15 menit. Masih dapat kan? Itu di era 1G ya. Terus di era 2G ya, kuliah ya, mungkin 20 menit, mahasiswa terlambat 15 menit, masih dapat 5 menit. Di era 3G, kuliah menjadi hanya 5 menit, mahasiswa terlambat 15 menit. Udah hilang kuliahnya. Nah, di era 4G ya, kuliah hanya 1 menit, mahasiswa terlambat 15 menit. Di era 5G, kuliah 1 detik, mahasiswa terlambat 15 menit. Ya. Maka kalau nanti kita mau kecepatan lebih tinggi lagi, mungkin 1 mikrodetik kuliahnya. Ya. Terus kemudian di era 7G ya, mungkin 1 nanodetik kuliahnya, dan kita masih terlambat 15 menit. Dan keterlambatan itu ditentukan oleh alam. Keterlambatan itu ditentukan oleh alam, artinya apa? Yang menentukan keterlambatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang membuat lebar bandwidth, lebar bit ya, bukan bandwidth ya, lebar bit itu adalah manusia. Jadi wallahu alam apakah nanti setelah 5G nanti manusia pengen lebih cepat lagi. Problemnya adalah tadi ya, jadi bit, lebar bit itu menjadi sangat kecil. Ya padahal keterlambatan itu biasa. Biasa dalam artian satu hari tetap 24 jam. Ya, misalkan kalau jaraknya beberapa meter, maka akan terjadi delay sekian milidetik ya, atau delay sekian detik yang itu selalu ada ya. Misalnya seperti itu. Next. Nah, feature dari 5G ya, mungkin agak cepatnya. Itu yang pertama ya. Next adalah head mounted display. Jadi ini sejarah tentang display ya. Mungkin di tahun 80-an ya, mungkin dulu ada layar tancap misalnya. Maka jarak dari penonton dengan layarnya itu sekitar 10 meter. Kemudian ada TV, jarak penonton dengan layarnya, jarak mata dengan layar 2 meter. Kemudian PC ya 50 cm.
dengan mobile device sekarang ya, 20 cm, nanti di head mounted display itu dari 5 cm. Jadi nempel dengan mata kita. Next. Nah, virtual reality ini salah satu dari feature 5G ya, itu menjadi mungkin di era 5G. Ya, jadi penelitian yang virtual reality ya itu mungkin udah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, ini ternyata menemukan aplikasinya ya, itu dengan adanya 5G. Jadi misalkan bapak dan ibu di rumah ya, kemudian pakai ini ya, kemudian bisa seolah-olah berada di tempat olimpiade. Saya menduga ya nanti di era 5G ya, jadi kalau misalkan tiket olimpiade itu dijualnya online ya, kemudian kita tinggal pakai HMD di rumah, kita seolah-olah berada di Tokyo Olimpik misalnya. Maka saya berharap ini juga bisa dipakai untuk manasik haji ya. Jadi kita pakai begini seolah-olah kita tawaf di Mekah atau ya itu ya, mudah-mudahan begitu ya. Jadi teknologi itu kan digunakan untuk mempermudah manusia. Untuk mempermudah manusia. Next. Nah, aplikasi yang kedua adalah feature yang kedua adalah untuk operasi jarak jauh. Operasi jarak jauh berarti kan misalkan dokternya di Purwokerto ya, pasiennya misalkan di Surabaya. Maka kalau dokternya di sini nyilet ya, maka di sana yang melakukan robot sebenarnya. Robotnya juga harus mengiris. Jangan boleh ada delay. Misalkan dia kesakitan ya. Jadi ini juga menjadi mungkin dengan adanya 5G, dan ini tidak mungkin di 4G atau 3G. Karena kan salah satu requirement di 5G adalah ultra reliable dan latensi itu kurang dari 1 milisecond. Next. Nah, berikutnya adalah yang juga nggak boleh latensinya kurang, itu adalah self driving car. Jadi untuk self driving car ya, itu dibagi menjadi 5 ya, atau 4 ya, dengan asumsi yang 0 ini adalah mobil yang nggak ada otomatisasi sama sekali, jadi manual. Kemudian yang mobil otomatis ya, jadi kalau SIM saya di Jepang itu dibagi menjadi 2, AT itu otomatis dan MT itu manual. Dan SIM saya adalah SIM otomatis ya, jadi AT. Dan SIM AT itu nggak boleh nyetir mobil manual. Tapi kalau SIM yang MT itu boleh nyetir mobil otomatis. Jadi SIM kami dibagi menjadi 2. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, maka SIM yang manual itu yang level 0, SIM yang otomatis level 1. Nah, ternyata perkembangan mobil nanti akan berkembang menjadi 2, 3, dan 4. Kalau yang 3 ya, itu ini ada yang keliru ya. Jadi ada yang fallback itu udah masih human yang ini. Jadi limited self drive artinya pengemudi itu masih di belakang kemudi, tetapi dia nggak nyetir lagi ya. Jadi udah bisa baca seperti ini. Tapi kalau yang full ini orangnya udah nggak ada, yang level 5. Jadi itu pelevelan di dalam self driving car. Dan ini ya menjadi mungkin dengan adanya 5G. Next. Satu lagi ya, feature dari 5G ya, itu adalah network slicing. Kalau bagi saya ya, dengan adanya 5G maka warisan berupa jaringan itu bisa dilakukan. Jadi misalkan seorang bapak dia memiliki jaringan 5G kemudian meninggal dunia, maka jaringan itu bisa dipotong menjadi itu anak pertama, dipotong lagi untuk anak kedua, dipotong lagi untuk anak ketiga. Itu jaringan 5G bisa dipotong seperti itu ya. Jadi misalnya ya, kalau 4G kan satu kesatuan dia. Ya. Tapi kalau dalam 5G ya, itu bisa dipotong, misalkan potongan yang paling atas itu untuk massive IoT, mobile broadband, kemudian massive IoT, dan yang paling bawah adalah mission critical IoT. Jadi yang kayak tadi operasi jarak jauh ya, itu termasuk dari mission critical di dalam jaringan 5G. Ya, jadi network slicing ini memungkinkan dengan adanya SDN NFV, Software Defined Network and Network Function Virtualization. Terus next. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melakukan mapping solusi ya.